Hai, hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video aksi nyata peran dan nilai guru penggerak modul 1.2 oleh Sofrida Rama, CGP Angkatan 9 Kabupaten Bener Meriah, asal sekolah SMP Negeri 6 Timang Gajah. Dalam modul 1.2, saya sebagai seorang calon guru penggerak yang sedang mengikuti pelatihan guru penggerak mempelajari bahwa terdapat 5 peran dan 5 nilai guru penggerak. Adapun 5 peran guru penggerak adalah: pertama, pemimpin pembelajaran; kedua, coach bagi guru lain; ketiga, pendorong kolaborasi antar guru; keempat, pewujud kepemimpinan murid; dan yang kelima, penggerak komunitas praktisi. Lalu, 5 nilai guru penggerak adalah: pertama, berpihak pada murid; kedua, mandiri; ketiga, reflektif; keempat, kolaboratif; dan yang kelima, inovatif. Kemudian, apakah saya sebagai calon guru penggerak sudah menjalankan peran dan memiliki nilai sebagai seorang guru penggerak? Mari kita saksikan bersama-sama. Peran dan nilai guru penggerak yang selama ini sudah saya jalankan dan miliki. Yang pertama, pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dimulai dari perencanaan pembelajaran dalam modul yang berpihak ke murid, memperhatikan kebutuhan, kepentingan, dan perkembangan murid agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, dengan tujuan menjadikan mereka manusia seutuhnya yang mampu menghadapi tantangan hidup di masyarakat dan global. Saya percaya bahwa setiap murid memiliki kekuatan, kelemahan, minat, dan kecepatan belajar yang berbeda. Untuk itu, semisal praktik speaking untuk murid-murid yang ekspresif dan berani tampil, saya memberikan ruang untuk mereka praktik di depan kelas. Untuk murid-murid introvert, pemalu, dan kesulitan berbicara di depan umum, saya menghimbau mereka untuk merekam speaking dalam format video dan dikirim ke saya lewat WA. Saya selalu mengapresiasi apapun hasil pekerjaan murid-murid. Saya juga mulai mendedikasikan diri untuk menjadi pendengar bagi murid-murid saya, entah itu masalah pribadi atau pembelajaran mereka di sekolah. Saya menciptakan peluang bagi murid-murid untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dan mendorong kolaborasi antara mereka melalui diskusi atau proyek kelompok. Saya juga mendorong murid-murid untuk berani berpendapat, mengeksplorasi ide, dan menciptakan solusi. Saya membuat pembelajaran yang bermakna agar mereka tidak jenuh belajar dengan melakukan strategi pembelajaran yang menyenangkan, ice breaking yang menggembirakan, dan penggunaan media yang inovatif, menarik, dan up to date. Di akhir pembelajaran, saya selalu melakukan refleksi bersama murid tentang apa yang sudah dipelajari, yang akan dipelajari, tugas untuk murid, apa yang murid tidak sukai dari pembelajaran yang sudah terjadi, dan saran untuk pembelajaran berikutnya. Selanjutnya, saya sudah berperan sebagai coach bagi guru lain dengan nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Saya sadar dengan sepenuhnya bahwa sebagai calon guru penggerak, saya adalah agen perubahan, pelatih, dan pendorong inovasi di sekolah saya. Untuk itu, secara mandiri saya mendorong guru-guru lain untuk menjadi pembelajar mandiri, mengembangkan keterampilan, dan merencanakan pendekatan pembelajaran yang sesuai kebutuhan murid. Sebagai calon guru penggerak, saya membantu rekan-rekan untuk bersama-sama merenungkan praktik mengajar kami dan mencari cara untuk terus berkembang. Yang pasti, pendidikan bukanlah usaha soliter. Saya memfasilitasi kolaborasi antara guru
dan berbagi ilmu dengan mereka. Inovasi adalah kunci bagi perkembangan pendidikan. Saya membantu guru lain dengan cara melatih mereka mempelajari teknologi pendidikan. Berikutnya, saya juga sudah melakukan peran sebagai pendorong kolaborasi antar guru secara mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Saya memahami bahwa kemandirian adalah landasan untuk kemajuan pendidikan. Saya mendorong rekan guru untuk menjadi pembelajar mandiri, menggali potensi, dan mengembangkan keterampilan sebagai guru. Refleksi adalah pintu ke arah perbaikan. Saya mengajak guru lain untuk merenungkan praktik pengajaran yang sudah kami lakukan, lalu bersama-sama mengevaluasi, mengidentifikasi kekuatan, dan merencanakan perubahan yang positif. Sebagai seorang calon guru penggerak, saya harus rajin berkolaborasi. Saya memfasilitasi dialog, mempromosikan berbagai ide, dan mengajak rekan guru untuk bersama-sama mengatasi tantangan pendidikan yang ada. Inovasi adalah kunci untuk transformasi pendidikan. Sebagai agen perubahan, saya mendorong guru-guru di sekolah saya untuk menciptakan solusi kreatif dan mengadopsi praktik pengajaran baru yang berdampak. Peran guru penggerak selanjutnya yang sudah saya lakukan adalah mewujud kepemimpinan murid yang mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sebagai calon guru penggerak, saya tahu betul bahwa kepemimpinan dimulai dari diri sendiri. Refleksi adalah kunci pengembangan diri. Saya mengajarkan murid-murid untuk merenungkan tindakan mereka, mengidentifikasi kekuatan, dan mencari cara untuk meningkatkan diri. Saya memfasilitasi kolaborasi di antara murid, mengajarkan mereka keterampilan komunikasi, dan membentuk tim yang efektif. Saya mendorong murid-murid untuk berpikir kreatif, membuat solusi, dan tidak takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Peran guru penggerak yang terakhir yang sudah saya lakukan adalah penggerak komunitas praktisi yang mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sebagai calon guru penggerak, saya tahu bahwa kekuatan individu adalah landasan perubahan. Untuk itu, saya menginspirasi rekan-rekan komunitas praktisi di MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Bener Meriah untuk menjadi mandiri, berinisiatif, dan terus mengasah keterampilan dalam pembelajaran dan pengajaran. Saya juga tahu bahwa refleksi adalah sumber pembelajaran yang tak ternilai. Oleh karena itu, saya mendorong komunitas praktisi untuk bersama-sama berkomitmen untuk perbaikan berkelanjutan. Saya juga mendorong rekan-rekan di MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Bener Meriah untuk berkolaborasi, saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Saya menyadari betul bahwa inovasi adalah motor perubahan. Untuk itu, saya tidak segan bertanya ke rekan guru yang memiliki ilmu lebih dalam hal teknologi pembelajaran maupun ilmu yang lain, dan saya juga berbagi konten pembelajaran inovatif saya di channel YouTube saya agar rekan yang membutuhkan bisa menggunakannya. Selanjutnya, saya akan menjabarkan ide yang muncul, kemudian perubahan yang saya rasa, dan refleksi untuk masa mendatang. Ide yang sekarang muncul di kepala saya adalah bagaimana saya bisa membentuk komunitas guru dan orang tua atau wali murid. Selama ini yang terjadi di sekolah saya adalah bahwa orang tua hanya sekadar mendaftarkan anaknya ke sekolah dan menyerahkan sepenuhnya pendidikan anak ke sekolah.
Kurangnya komunikasi antara guru dan orang tua atau wali murid menyebabkan beberapa kasus guru yang dilaporkan ke polisi, guru yang dilabrak oleh orang tua atau wali murid, atau murid yang dikeluarkan dari sekolah karena sulitnya komunikasi antara guru dan orang tua. Saya menginginkan komunitas ini mempunyai program memberikan pendidikan parenting kepada guru dan orang tua, sehingga guru dan orang tua memiliki satu visi, satu tujuan, dan satu kesepakatan demi pertumbuhan dan perkembangan anak didik. Sekarang saya akan menceritakan perubahan yang saya rasakan setelah saya menjalankan peran dan memiliki nilai sebagai guru penggerak. Saya yang tadinya abai dengan kondisi sekolah, saya yang tadinya tidak peduli dengan keadaan sekolah saya, yang jarang berkomunikasi dengan rekan guru, apalagi berkolaborasi, sekarang justru rajin melakukan komunikasi dan mengajak rekan-rekan guru untuk berkolaborasi. Sekarang rekan-rekan guru menganggap saya adalah sumber informasi dan mendaulat saya untuk membimbing dan melatih mereka dalam hal kurikulum merdeka, juga teknologi pendidikan. Dan perubahan lain yang saya rasakan adalah hubungan saya dan murid-murid. Murid-murid saya yang tadinya enggan berbicara, murid-murid saya yang tadinya bertepuk tangan ketika saya tidak datang, justru sekarang merindukan ketidakdatangan saya. Mereka sekarang dengan leluasa, tanpa beban, mencurahkan isi hati, menceritakan masalah pribadi, keluarga, juga sekolah. Lalu, tindakan refleksi apa yang akan saya lakukan untuk kedepannya? Yang pasti, saya tidak akan pernah berhenti belajar. Saya harus mengupdate dan mengupgrade skill, ilmu pengetahuan, bahkan kepribadian saya, sebab saya adalah seorang guru yang wajib digugu dan ditiru, bukan hanya sekadar ilmu pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan akhlak yang baik. Untuk itu, saya tidak akan pernah berhenti belajar dan akan terus belajar untuk saya pribadi, juga perubahan yang lebih baik dalam dunia pendidikan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.